Assalamualaikum yo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Ya, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Si Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Di saat-saat Sun Wukong akan bersiap bertarung melawan si Dewa Gendang dan Jenderal Dewa dari Utara, Di Sitian pun datang. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa kepada Sun Wukong karena Sun Wukong tidak ada kapok-kapoknya dengan kembali menyerang surga. Dia pun mengatakan bahwa apakah sebegitu bencinya Sun Wukong kepada surga, padahal dia sudah memberikan gelar Buddha Satria Pemenang kepada Sun Wukong. Harapannya dengan gelar tersebut Sun Wukong dapat bergabung dengan surga dan melindungi manusia dengan kekuatannya. Namun yang ada, Sun Wukong malah bersikap keras kepala dan tetap ingin memusuhi surga yang membuat Di Sitian sangat sakit hati. Di Sitian pun menjelaskan perkataannya dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi mentoleransi sikap Sun Wukong tersebut, dan sebagai pemimpin surga dia pun akan melakukan segala upaya untuk menghentikannya. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Di Sitian, sang Dewa Gendang pun menawarkan dirinya untuk memusnahkan Sun Wukong karena menurutnya Di Sitian tidak perlu harus turun tangan kalau hanya untuk membereskan makhluk kecil seperti Sun Wukong. Melihat semua dewa tingkat tinggi yang datang ke tempat pertarungan tersebut serta merta membuat kelompok 8 Vajrapanis terlihat terkagum-kagum. Karena menurut mereka, pemandangan hari ini adalah momen yang sangat langka sekali. Namun hal itu dapat terlihat nyata ketika berhadapan dengan hanya seorang Sun Wukong seorang diri. Di Sitian pun melanjutkan perkataannya bahwa hari ini tiada maaf bagi seorang Sun Wukong karena hari ini dia akan mengurung Sun Wukong selamanya hingga akhir zaman. Dengar apa yang dikatakan oleh Di Sitian, Sun Wukong tampak sangat emosi. Dia mengatakan bahwa Di Sitian adalah dewa tua bangka yang sok suci, dan hal itulah yang semakin membuat Sun Wukong merasa jijik terhadap Di Sitian. Setelah mengatakan itu, Sun Wukong segera melompat dan menantang Di Sitian untuk maju kalau dia memang berani melawannya. Saat mendengar tantangan dari Sun Wukong, sang jenderal dewa dari selatan yang saat ini sedang berada di dekat Di Sitian segera bersiap-siap untuk melancarkan serangannya dengan mengatakan bahwa Sun Wukong tidak pantas untuk melawan Di Sitian. Saat ini dialah yang akan menjadi lawan Sun Wukong. Dia pun lalu mengeluarkan senjata caturnya dan melemparkannya ke arah Sun Wukong. Setelah senjata tersebut dilemparkan, senjata itu pun berubah menjadi beberapa kumbang yang dibekali dengan jaring sutra. Di sisi lain, Sun Wukong yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan tersebut tidak menyadari bahwa saat ini dia telah terjerat oleh jaring sutra dari kumbang itu. Melihat jurus yang dikeluarkan oleh Jenderal Dewa dari Selatan dapat menjerat Sun Wukong serta merta membuat sekelompok 8 Vajrapanis yang menyaksikan pertarungan itu terlihat terkagum-kagum. Ketika berhasil menjerat Sun Wukong dengan jurusnya, hal itu membuat Jenderal Dewa dari Selatan terlihat sangat bangga. Dia mengatakan bahwa jaring kumbang sutranya adalah harta karun yang sangat sulit untuk dikembangkan. Jaring itu lebih kuat dari pedang, dan semakin kuat Sun Wukong melakukan perlawanan, maka akan semakin membuat jaring itu lebih rapat. Itu adalah senjata yang paling pantas untuk menangkap makhluk nakal seperti Sun Wukong. Lalu dia menyarankan Sun Wukong untuk segera menyerah. Menghadapi jurus yang dilancarkan kepadanya, Sun Wukong terlihat sangat sulit untuk bergerak sedikit pun. Sampai pada saat-saat genting dia pun berubah bentuknya menjadi kecil seperti semula dan segera bebas dari jeratan jaring sutra Jenderal Dewa Selatan.
Setelah itu Sun Wukong pun menghancurkan kumbang tersebut satu demi satu, yang membuat Jenderal Dewa Selatan terlihat makin marah kepada Sun Wukong. Namun sebelum sang Jenderal Dewa dari Selatan sempat melancarkan serangannya, Sun Wukong meneriakkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa para dewa telah salah melakukan tindakan dengan menuduh satu sama lain sebagai roh jahat, yang sebenarnya adalah bahwa Di Sitian sendirilah yang merupakan pemimpin dari roh jahat itu. Mendengar itu semua, dewa yang sedang berada di sana terlihat kaget dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Mereka pun menilai perkataan Sun Wukong merupakan omong kosong belaka dan menganggap Sun Wukong sudah tidak waras lagi. Belum sempat Sun Wukong menanggapi komentar para dewa yang berada di sana, dia pun dikejutkan oleh kedatangan Guan Yin yang datang secara tiba-tiba yang tepat berada di belakangnya. Guan Yin pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah dia peroleh itu. Lalu dengan cepat dia mengeluarkan jurus segel 8 sisinya untuk mengurung Sun Wukong yang sedang dalam keadaan lengah. Menghadapi serangan yang begitu mendadak membuat Sun Wukong tidak mampu lagi untuk menghindarinya, dan kini terlihat Sun Wukong pun telah terkurung dalam jurus Guan Yin yang membuatnya tidak mampu untuk keluar dari sana. Melihat aksi Guan Yin yang sangat hebat dan elegan itu, serta-merta membuat seluruh dewa yang ada di sana terlihat kaget dan kagum. Di sisi lain, Di Sitian yang melihat itu pun memuji tindakan Guan Yin tersebut. Dia mengatakan bahwa Guan Yin memang pantas disebut sebagai pilar penyangga surga. Lalu dia pun meminta senjata segel 8 sisi yang di dalamnya terdapat Sun Wukong yang sedang tersegel. Mendapatkan permintaan itu, Guan Yin pun dengan senang hati menyerahkan senjatanya kepada Di Sitian. Setelah mendapatkan Sun Wukong yang sedang tersegel dalam senjata Guan Yin, Di Sitian pun tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan bahwa Guan Yin memang merupakan dewa yang sangat kompeten di antara para dewa. Guan Yin dapat mengatasi semua masalah dengan sangat baik tanpa dia harus khawatir soal apapun. Di Sitian kembali mengatakan kalau bawahan seperti Guan Yin sangat jarang sekali ada di kerajaan surga. Melihat tingkah Di Sitian seperti itu, Guan Yin menanyakan bahwa kenapa Di Sitian berbicara seperti itu. Mendapatkan pertanyaan dari Guan Yin, Di Sitian menjawab kalau saat ini mereka tidak perlu khawatir tentang dewa-dewa yang berada di penjara surga, karena dialah yang telah membuang dewa-dewa itu. Di Sitian kembali mengatakan bahwa saat ini dia telah menguasai seluruh kapal yang berada di istana surga. Ketika melihat begitu banyak kapal yang datang ke tempat mereka, semua dewa yang berada di sana terlihat sangat heran. Jenderal Dewa dari Barat mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kapal-kapal tersebut. Sedangkan saat ini Guan Yin telah sadar bahwa orang-orang yang berada di atas kapal merupakan kelompok roh jahat. Melihat sikap waspada Guan Yin, Di Sitian segera berkata bahwa sebagai pilar surga, Guan Yin telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dengan menyelesaikan semua masalah yang berada di surga. Tapi semua itu sudah terlambat karena dia telah merencana untuk mengatur ulang tatanan surga. Dan sekarang tugas Guan Yin telah berakhir di sini. Setelah mengatakan kata-kata itu kepada Guan Yin, terlihat di sana datang segerombolan roh jahat yang datang entah dari mana. Mereka dipimpin oleh bekas dewa hebat yang sekarang telah menjadi roh jahat. Menyaksikan kejadian yang berada di depan matanya, hal itu membuat Jenderal Dewa dari Barat terlihat sangat marah. Lalu dia pun berteriak kepada Jenderal Dewa dari Utara untuk mengambil tindakan segera. Ketika mendengar teriakan Jenderal Dewa dari Barat yang ditujukan kepadanya, Jenderal Dewa dari Utara mengatakan bahwa Jenderal Dewa dari Barat telah salah menilainya. Dia mengatakan kalau saat ini mereka berada di pihak yang berlawanan. Ketika mendengar jawaban itu, sekarang Jenderal Dewa dari Barat telah paham kalau saat ini Jenderal dari Utara juga telah tercemar oleh roh jahat. Situasi sekarang terlihat semakin mencekam. Ternyata tidak hanya Jenderal Dewa dari Utara, namun Jenderal Dewa dari Selatan juga tercemar oleh roh jahat, dan kini mereka berdua berada di pihak Di Sitian.
Dengan adanya kedua jenderal surga dan begitu banyak pasukan roh jahat yang datang saat ini, itu membuat prajurit surga merasa putus asa. Disitian pun berkata bahwa tidak ada gunanya untuk melawan karena hal itu akan menimbulkan lebih banyak lagi korban dan dia tidak ingin melihat kematian lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Disitian, Guan Yin pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa kewajiban seorang dewa adalah untuk melindungi dunia supaya berjalan di jalur yang benar. Akan tetapi, suatu yang hitam tidak akan mungkin akan berubah menjadi putih. Ini adalah nilai dan kepercayaan setiap dewa yang tidak akan pernah berubah. Ini tidak ada hubungannya dengan perwujudan ataupun peningkatan diri kita secara spiritual. Arwah jahat tetaplah arwah jahat dan roh jahat pasti akan menjadi musuh para dewa. Seorang dewa yang punya harga diri tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian para roh jahat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Yin, jenderal dewa dari barat sangat setuju akan hal itu. Dan kata-kata Guan Yin tersebut membuat Disitian terlihat tidak nyaman. Lalu dia pun menjawab bahwa dewa yang tidak mematuhinya tidak akan ada tempat untuk hidup di dalam surganya. Pertarungan sengit antar dewa kelas atas pun sebentar lagi akan terjadi dan ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Istana Surga. Bersambung. Oke, kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.